Halo para mahasiswa, selamat bertemu dengan Bu Purna Wijayanti. Saya melanjutkan materi mengenai metabolisme zat gizi dan eh, makro, metabolisme energi dan zat gizi makro yang pada 7 pertemuan sebelumnya sudah diampu oleh Bu Ima. 7 pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai metabolisme lipid, metabolisme heme, dan metabolisme nukleotida. Nanti saya harapkan bisa kita selesaikan dalam 5 kali pertemuan, dan 2 pertemuan berikutnya kalian yang akan mempresentasikan mengenai materi gangguan metabolisme energi dan zat gizi makro. Bu Purna sudah mengupload video lucu di e-learning. Apakah sudah dibuka? Video yang sederhana tetapi sebetulnya merupakan sentilan bagi kita supaya ketika mewartakan sesuatu itu berdasarkan bukti-bukti ilmiah gitu ya, terutama berkaitan dengan metabolisme lipid. Metabolisme lipid terutama pemecahan lipid itu tidak sesederhana seperti mencuci lemak dalam piring, di piring dengan menggunakan sabun dan lemon. Lalu juga konsumsi lemon yang katanya melunturkan lemak, nanti kalian bisa meluruskan setelah mengikuti perkuliahan atau pembelajaran mengenai metabolisme lipid. Baik, untuk lebih jelasnya, Bu Purna akan share screen. Nanti PowerPoint juga akan saya upload di e-learning sehingga kalian nanti bisa mempelajari secara simultan antara PowerPoint dan video pembelajaran ini. Ya. Nanti dalam metabolisme lipid ini akan ada beberapa bagian. Pada video pembelajaran kali ini nanti lebih atau banyak mengulang dan mengingatkan kembali mengenai biokimia gizi yang sudah diperoleh pada semester sebelumnya berkaitan dengan pencernaan, absorpsi, dan transport lipid. Kemudian nanti pada metabolismenya, pemecahan asam lemak menjadi energi, ya. Kemudian nanti ada metabolisme keton bodies dan metabolisme kolesterol, serta lipogenesis. Baik, kita akan membahas materi mengenai pencernaan lipid, penyerapan, dan transport. Outline atau bagian-bagian yang nanti kita akan pelajari meliputi 7, ya tadi beberapa sudah pernah sebutkan. Yang pertama, pencernaan, penyerapan, dan transport lipid. Kemudian oksidasi asam lemak, kemudian metabolisme keton bodies, kemudian biosintesis asam lemak atau lipogenesis, kemudian pengaturan metabolisme asam lemak, asintesis lipid lainnya, dan metabolisme kolesterol. Seperti yang kemarin sudah diawali oleh Bu Ima, kita mencoba menampilkan PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris. Semoga tidak pada alergi karena pada mulai semester depan kalian akan mendapatkan bahasa Inggris 3 semester. Harapan kami kalian terbiasa mengunyah begitu ya, mengunyah materi-materi dalam bahasa Inggris karena memang perkembangan pustaka dalam bahasa Inggris lebih pesat, termasuk jurnal-jurnal, sehingga kalian sudah terbiasa menyantap begitu ya pustaka-pustaka berbahasa Inggris. Ya. Oke, kita awali dengan review apa itu lipid. Ya. Seperti telah dipelajari sejak semester 1, kalian paham bahwa lipid merupakan salah satu sumber energi. Nah, dalam 1 gram lipid atau lemak itu mensuplai sekitar 9,1 kilokalori. Untuk mudahnya mengingatnya begitu 9 kilokalori. Angka ini merupakan 2 kali lipat lebih daripada suplai energi yang bisa dihasilkan oleh karbohidrat dan protein, sehingga lemak itu merupakan sumber energi yang efisien. Lipid atau lemak juga penting ada di dalam makanan.
Beberapa itu bersifat esensial. Mengapa? Karena ada asam-asam lemak esensial yang memang dibutuhkan oleh tubuh dan itu tidak bisa disintesis, sehingga harus diperoleh dari asupan makanan sehari-hari. Kemudian lemak, keberadaannya di dalam makanan dan di dalam tubuh juga penting untuk membantu absorpsi vitamin-vitamin larut lemak. Apa? Vitamin larut lemak, kalian masih ingat ya? Vitamin A, D, E, dan K atau AD. Kemudian lipid ini juga berfungsi sebagai cadangan energi berupa storage lipid atau lemak simpanan. Ini bisa berupa fat, lemak berbentuk padat, maupun minyak atau oil. Ya. Kemudian lipid juga penting karena sebagai penyusun membran sel. Misalnya saja fosfolipid, contohnya adalah fosfatidilkolin dan fosfatidilserin. Kemudian ada glikolipid, yaitu lipid yang berikatan dengan oligosakarida, karbohidrat dengan jumlah monomer lebih dari 2, 3 sampai 10. Kemudian kolesterol. Kolesterol itu juga sangat penting karena sebagai penyusun membran, jadi berfungsi sebagai lipid membran. Kemudian lipid juga penting karena berperan sebagai prekursor dan lipid derivat yang kita kenal sebagai sterol, lalu polifenoid, senyawa-senyawa polifenoid. Ini penting untuk menyusun berbagai hormon. Ya. Jadi lipid itu penting dalam atau keberadaannya dalam tubuh, sehingga beberapa harus dipenuhi dari asupan makanan. Kemudian bagaimana pencernaan, penyerapan, dan transportnya? Bu Purna akan skimming saja ya, jadi menjelaskan secara cepat karena harapannya ini sudah kalian pelajari mendalam pada mata kuliah ilmu gizi dasar dan biokimia. Ya. Bentuk lipid yang utama sebagai penyimpan energi itu berupa triasilgliserol atau kita kenal sebagai lemak atau sering juga disebut trigliserida. Ya, mengapa? Karena triasilgliserol itu adalah strukturnya berupa gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Ya. Nah, triasilgliserol atau trigliserida ini menyusun 90% dari lipid makanan. Ya, jadi 90% dari lipid yang kita konsumsi itu bentuknya berupa lemak atau triasilgliserol ini. Nanti dalam metabolisme kita akan mengetahui bahwa triasilgliserol ini terutama asam lemaknya nanti akan teroksidasi menjadi CO2 dan H2O dan melepaskan sejumlah besar energi. Seberapa besar? Itu 6 kali lipat energi per berat ya, dibandingkan dengan glikogen. Glikogen kan kita tahu juga merupakan cadangan atau simpanan energi, tapi ini berupa karbohidrat. Ya. Kemudian sifat lainnya adalah tidak larut dalam air. Ini sudah kita pahami karena lipid itu bersifat non-polar sehingga air itu polar. Di kimia pangan sudah dipelajari ya. Nanti dibuka-buka lagi materi di kimia pangan. Nah, karena sifatnya yang tidak larut dalam air, sedangkan nanti dalam transport, dalam pencernaan dan penyerapan itu banyak melibatkan air, maka lipid ini harus ada rekayasa sehingga yang semula tidak larut itu menjadi larut sehingga nanti bisa dicerna, bisa diserap dan ditransportasikan. Maka nanti harus ada proses emulsifikasi. Nah, untuk emulsifikasi ini perlu bantuan dari garam atau asam empedu di usus halus. Maka ini nanti kita akan melihat bagaimana peran dari asam empedu atau garam empedu ini dalam proses pencernaan, terutama pencernaan lipid. Ya. Nah, maka nanti pencernaan lipid ini terjadi pada interface atau ruang antarmuka lipid dan air. Karena apa? Tadi karena lipidnya bersifat tidak larut dalam air dan ada proses emulsifikasi sehingga ada bagian yang larut dalam air. Ya. Oke.
Triasilgliserol pada awal dia akan di metabolisme untuk menghasilkan energi, itu akan dilepaskan atau melepaskan asam lemaknya pada posisi 1 dan 3. Dan ini prosesnya terjadi karena adanya aktivitas enzim lipase atau enzim triasilgliserol lipase. Jadi triasilgliserol nanti akan berubah menjadi 1, 2 diasilgliserol dan melepaskan 1 asam lemak. Kemudian nanti dilanjutkan asam lemak pada posisi 1 itu dilepaskan lagi sehingga diperoleh 2 asam lemak bebas dan 2 asilgliserol atau gliserol yang masih mengikat 1 asam lemak pada posisi 2. Nanti kita akan lihat lebih jelas pada bagian-bagian berikutnya. Proses pencernaan utama dari trigliserida atau triasilgliserol itu yang pertama tadi sudah Bu Purna jelaskan, ada emulsifikasi. Ya. Emulsifikasi ini diawali dengan pemecahan globula lemak berukuran besar menjadi globula-globula yang lebih kecil. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan berlemak, itu lemaknya nanti ada dalam bentuk globula seperti bola begitu ya, ukurannya besar. Dan nanti itu harus dipecah menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil untuk dapat diproses pada tahap-tahap selanjutnya. Bagaimana pemecahan globula lemak yang berukuran besar itu menjadi lebih kecil? Itu terjadi mulai dari sejak pengunyahan di mulut. Ya, jadi ketika kita mengunyah makanan berlemak, itu globula yang semula berukuran besar itu menjadi lebih kecil. Kemudian prosesnya akan lebih lanjut itu pada lambung, ya, melalui gerakan peristaltik lambung dan kontraksi. Itu lemak yang sudah dipecah menjadi globula berukuran lebih kecil, itu akan dipecah lebih lanjut. Kemudian prosesnya akan lebih intensif pada usus halus, karena di sana ada gerakan peristaltik, disertai dengan adanya garam atau asam empedu ya, yang dihasilkan oleh kelenjar empedu. Ya. Kemudian proses berikutnya adalah hidrolisis enzimatis. Jadi triasilgliserolnya tadi dipecah oleh enzim-enzim lipase ya, supaya asam lemak yang diikat oleh gliserol pada trigliserida tadi bisa dimanfaatkan oleh sel untuk nanti diubah menjadi energi. Nah, enzim lipase itu sudah ada sejak ada pada lingual, jadi di bagian mulut, di mulut ya, itu sudah ada kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, tetapi memang belum intensif. Ya. Kemudian di lambung itu juga ada enzim lipase yang akan memecah lemak lebih lanjut. Nah, yang paling intensif itu adalah lipase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas atau pankreatik lipase. Jadi ini merupakan the most active lipase ya, jadi lipase yang paling aktif. Kemudian masih dilanjutkan pada usus halus oleh enzim-enzim lipase usus halus. Ya. Jadi itu proses pencernaan utama trigliserida itu meliputi emulsifikasi dan hidrolisis enzimatik. Tadi Bu Purna menyebutkan bahwa lipase pankreatik itu paling efektif atau paling paling berperan di dalam proses hidrolisis enzimatik ya. Nah, ini gambarannya. Triasilgliserol struktur kimianya seperti ini. Jadi gliserol itu merupakan senyawa dengan 3 atom C ya. Kemudian ini atom C posisi 1, 2 dan 3. Ini adalah asam lemak yang teresterifikasikan. Jadi ini ikatan ester ya. Masih ingat ya di kimia pangan. Jadi ini ikatan ester ya. Jadi ada 3. Asam lemaknya ini 3-3-nya boleh sama, tapi juga bisa berbeda. Jadi tergantung pada gugus R-nya ini. Ya. Nah, ini menunjukkan panjang pendeknya asam lemak. Ya. Nah, keseluruhan ini disebut triasilgliserol atau lemak. Nah,
Enzim lipase pankreas itu memecah kurang lebih 72% dari triacylglycerol, ya, triacylglycerol ini. Proses awalnya itu yang dilepaskan adalah pada posisi 1 dan 3, ya, sehingga akan dihasilkan 2 asam lemak bebas, ya. Fe itu fatty acid, ya. Kemudian pada atom C nomor 2 ini ikatannya yang paling sulit dipecah atau pada posisi beta ini. Sehingga ini masih dihasilkan beta monogliserida. Jadi gliserol yang masih mengikat satu asam lemak. Kemudian ada kerja enzim isomerase. Isomer, kalian masih ingat, rumus molekulnya sama, tetapi rumus bangunnya berbeda, ya, itu isomer. Jadi posisi asam lemak yang semula ada di beta tadi dipindah ke posisi alfa. Jadi ke apa namanya? Di posisi ini. Nah, pada posisi ini nanti akan lebih mudah untuk enzim lipase itu memecah ikatan ester antara asam lemak dan atom C ini. Ya. Nih, jadi ini masih oleh aktivitas enzim lipase pankreas, sehingga nanti proses pemecahannya menjadi sempurna. Akhirnya dihasilkan gliserol dan 3 asam lemak bebas. Jadi itu kerja lipase pankreas dalam memecah, mendigest, ya, mencerna triacylglycerol menjadi gliserol dan 3 asam lemak bebas. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana pencernaan atau pemecahan fosfolipid dan kolesterol ester? Nah, fosfolipid, ya, jadi ini apa namanya, lipid yang mengikat senyawa fosfat, ya, itu enzimnya khusus yang disebut fosfolipase. Nah, fosfolipase ini akan memecah fosfolipid menjadi lisofosfolipid atau fosfolipid yang kehilangan satu asam lemak dan asam lemak bebas. Kemudian fosfolipase yang ada dalam usus halus ini akan menyempurnakan proses hidrolisis dari lisofosfolipid ini, ya, sehingga nanti akan diperoleh lagi asam lemak untuk bisa dimetabolisme menjadi energi. Nah, enzim fosfolipase yang terlibat pada pencernaan fosfolipid menjadi lisofosfolipid dan asam lemak ini untuk aktivasinya itu membutuhkan enzim tripsin, ya, enzim tripsin dan membutuhkan ini garam empedu. Ya, jadi ini ada apa namanya, ya, semacam prasyarat atau kerjasama supaya enzim fosfolipase A2 ini bisa melaksanakan proses pemecahan. Untuk kolesterol, ini juga merupakan senyawa ester karena mengikat asam lemak. Jadi kolesterol yang mengikat asam lemak nanti oleh kerja enzim kolesterol esterase akan dihasilkan asam lemak dan kolesterol bebas. Bagaimana nanti nasib kolesterol bebas ini dalam metabolisme, nanti kita akan pelajari pada metabolisme kolesterol. Kita lanjutkan dengan penyerapan. Ya. Tadi dari proses pencernaan lipid tadi itu akan dihasilkan produk akhir bisa berupa monogliserida. Jadi tidak semua trigliserida atau triacylglycerol itu bisa dilepaskan semua asam lemaknya, ya. Beberapa mungkin masih mengikat satu asam lemak. Lalu jelas dihasilkan asam lemak bebas, lalu gliserol, kolesterol bebas yang sudah tidak merupakan ester tadi, dan lisofosfolipid. Bagaimana nasib masing-masing? Untuk gliserol dan asam lemak yang rantainya pendek itu biasanya kurang dari 10, ya, atau maksimal 10 atom C. Ya. Ini bersifat larut dalam air karena rantainya masih pendek tadi. Nah, gliserol dan asam lemak rantai pendek ini sifatnya larut air, sehingga nanti akan dibawa
melalui sirkulasi darah langsung. Ya. Sedangkan asam lemak yang rantainya lebih panjang, kemudian lebih dari 10 ya, mulai 12, kemudian monogliserida, kolesterol, dan lisofosfolipid ini membutuhkan garam empedu untuk dapat diserap. Ya. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya itu garam empedu akan menyelubungi senyawa-senyawa ini, ya, karena garam empedu itu nanti bisa mengubah senyawa-senyawa ini yang sifatnya nonpolar, ya, karena si garam empedu ini punya gugus yang sifatnya polar, ya. Polar dan sekaligus nonpolar, sehingga nanti senyawa yang semula tidak larut dalam air ini bisa menjadi larut dalam air dalam bentuk misel, ukurannya kecil, bulatan-bulatan kecil dengan diameter kurang lebih 0,1 sampai 0,5 mikron. Nah, ini baru bisa diproses lebih lanjut untuk diserap. Sedikit tambahan informasi mengenai garam empedu, garam-garam empedu. Kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi lipid itu tadi sifatnya tidak larut dalam air. Maka untuk bisa larut dalam air, dia membutuhkan garam empedu yang berfungsi sebagai emulsifier. Mengapa disebut emulsifier? Karena dia bisa membentuk emulsi. Emulsi itu adalah campuran antara senyawa polar dan non-polar, gitu. Ya. Dan si garam empedu ini memiliki gugus yang sifatnya nonpolar. Nah, ini yang akan berikatan dengan lipid, sama-sama nonpolar. Ya. Kemudian gugus polar yang ditunjukkan oleh bulatan-bulatan hijau ini menghadap keluar dari globula lemak, dan ini yang akan berikatan dengan air. Ya. Disebut yang bagian kuning ini sisi hidrofobik, hidro air, fobik takut, jadi sisi yang takut air, nonpolar. Kemudian yang hijau ini adalah sisi yang hidrofilik, hidro air, filik suka. Ya, jadi ini mengikat air, yang kuning ini mengikat lemak. Ya. Nah, karakteristik ini mirip dengan deterjen. Jadi deterjen itu merupakan gugus yang tadi bisa mengikat lemak sekaligus bisa mengikat air. Maka deterjen itu bisa melepaskan kotoran lemak yang menempel karena punya sifat emulsifier tadi. Ya. Maka dengan perubahan struktur semacam ini, lipid yang semula tidak larut dalam air akan bisa larut dan diserap di dalam usus halus. Ya. Garam empedu itu diproduksi atau dihasilkan di liver atau hati, kemudian disekresikan sebagai konjugat atau ikatan dengan taurin dan glisin, ya, disekresikan ke kantong empedu, gallbladder, ya, untuk disimpan, dan nanti sewaktu ada lipid yang harus dicerna, maka ini akan dikeluarkan ke usus halus dari kelenjar atau kantong empedu ini. Ya. Ini jadi from gallbladder secreted into small intestine. Jadi dari kantong empedu disekresikan ke usus halus, di mana lipid dicerna dan diserap di usus halus ini. Ya. Nah, dalam bentuk misel seperti ini, sifatnya menjadi larut dalam air, lemak akan memasuki struktur yang disebut mikrofili dari sel-sel mukosa usus halus. Prosesnya disebut endositosis. Coba kalian nanti cek lagi di anatomi dan fisiologi serta biokimia, begitu, bagaimana proses endositosis ini terjadi. Ya. Dan selanjutnya lemak ini akan dicerna melalui aktivitas enzim lipase di usus halus seperti tadi Bu Purna sudah jelaskan bagian muka. Nah, pada mukosa ini,
trigliserida dan lipid yang lain itu diresintesis ulang. Jadi nampaknya sia-sia begitu ya prosesnya. Jadi di usus halus dipecah menjadi asam lemak gliserol atau monogliserida atau nanti dihasilkan senyawa-senyawa hasil pemecahan lain. Nanti setelah memasuki mikrofili usus itu diresintesis lagi. Jadi yang semula asam lemak bebas dan kolesterol itu nanti diikat lagi menjadi trigliserida. Yang lain-lain juga. Ya. Kolesterol bebas diikat lagi menjadi ester kolesterol begitu. Ya. Nah, ini proses dari resintesis lipid ya. Yang pertama adalah aktivasi asam lemak menjadi asil CoA ya. Asil koenzim A. Jadi ini melibatkan koenzim A dan enzim asil CoA sintetase. Ya, jadi ini RCOOH itu monogliserida ya, monogliserida. Ini asam lemak, RCOOH itu asam lemak. Kemudian ada koenzim A, ya. Lalu ada aktivitas enzim asil CoA sintetase dan melibatkan ion magnesium, melibatkan senyawa energi berupa ATP. Nah, lalu senyawa asam lemaknya tadi mengikat asil CoA menjadi mengikat koenzim A menjadi asil CoA atau asam lemak yang mengikat koenzim A. Ya. Kemudian proses selanjutnya ini reesterifikasi ya dari monogliserida yang terserap lalu disintesis atau diikat atau mengikat dua asil CoA yang dihasilkan dari tahap pertama tadi. Nah, kemudian terbentuk kembali trigliserida. Ya, jadi beta monogliserida atau gliserol yang mengikat satu asam lemak itu mengikat lagi dua asil CoA, maka nanti hasil akhirnya adalah terbentuk kembali trigliserida. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah reesterifikasi dari gliserol 3-fosfat. Jadi ini tergantung pada substratnya apa begitu ya. Kalau tadi substratnya itu berupa beta monogliserida, maka dia mengikat dua asil CoA untuk menghasilkan trigliserida. Tapi kalau substratnya itu gliserol, maka dia harus mengikat 3 asil CoA untuk menghasilkan lagi trigliserida. Nah, dari mana gliserol 3-fosfat ini diperoleh? Nah, gliserol 3-fosfat ini dapat diperoleh dari gliserol. Gliserol ya. Gliserol lalu ada enzim gliserol kinase yang menggabungkan gugus fosfat ke gliserol membentuk gliserol 3-fosfat ya. Ini terjadi di liver, kemudian di ginjal dan pada jumlah kecil itu terjadi pada usus halus. Kemudian gliserol 3-fosfat juga dapat diperoleh dari dihidrogen aseton fosfat atau DHAP yang diperoleh dari glikolisis. Dihidroksi aseton fosfat. Ini kalian buka lagi catatan mengenai siklus tricarboxylate acid atau TCA atau siklus Krebs ya, dan juga glikolisis. Nanti kalian akan menemukan di sana DHAP, dihidroksi aseton fosfat. Nah, gliserol dapat diperoleh dari sini untuk nanti diresintesis menjadi trigliserida dengan mengikat 3 asil CoA. Kemudian analog untuk fosfolipid dan kolesterol ester juga diresintesis lagi setelah masuk ke mikrofili dari usus halus tadi. Ya. Ini juga sama, fosfolipid dan kolesterol ester itu terbentuk karena kolesterol bebas dan lisofosfolipid mengikat asil CoA. Asil itu mengacu pada asam lemak ya, asam lemak. Proses selanjutnya, trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol itu akan diikat oleh satu jenis protein khusus
yang disebut apolipoprotein, ya, membentuk kilomikron, ya, membentuk kilomikron. Ya. Nah, kilomikron ini dalam bentuk kilomikron ini senyawa-senyawa lipid tadi bisa masuk ke dalam kapiler limfatik. Lakteal itu kapiler limfatik yang menyerap lemak. Ya. Kemudian masuk ke saluran limfatik. Selanjutnya masuk ke saluran toraks, yaitu merupakan saluran limfatik terbesar, baru masuk ke sistem pembuluh darah. Nah, dari situ lemak akan dibawa ke sel-sel sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi itu proses bagaimana lipid yang terdapat dalam makanan sampai kepada sel. Prosesnya panjang. Nah, ini bisa digambarkan dalam diagram seperti ini. Jadi asupan lipid dari sistem pencernaan mulai dari mulut, ini tidak digambarkan ya. Kemudian masuk ke lambung, lalu masuk ke usus halus. Ya. Nah, di usus halus ini sudah dimulai proses yang sangat intensif pada pencernaan dan penyerapan. Di sini dibutuhkan peran garam empedu yang mengemulsifikasi lemak dari makanan tadi membentuk misel. Ya, misel. Kemudian ada kerja enzim lipase intestinal atau lipase usus halus yang akan mendegradasi atau memecah triasilgliserol. Ya. Kemudian dari hasil pemecahan itu diperoleh asam-asam lemak, kemudian hasil pemecahan yang lain, dan masuk ke mukosa intestinal atau mukosa usus halus. Jadi di dinding usus halus itu ada kelenjar mukosa, ada fili-fili tadi ya yang menangkap dan akan mengubah. Jadi setelah masuk ke mukosa usus halus, itu hasil pemecahan tadi diresintesis lagi menjadi triasilgliserol, menjadi ester kolesterol, dan senyawa-senyawa lain. Kemudian tahap keempat, triasilgliserol itu digabungkan bersama-sama dengan kolesterol dan apolipoprotein. Ya, tadi. Nah, ini diikat begitu membentuk kilomikron. Kilomikron lalu masuk ke sistem limfatik dan masuk ke pembuluh darah, aliran darah, dan dibawa ke jaringan. Ya. Kemudian di dalam jaringan ya, akan terjadi pemecahan lagi menjadi asam lemak dan gliserol. Ini untuk triasilgliserol. Kemudian asam lemaknya masuk ke sel untuk nanti di metabolisme tahap ke-8 ya, dioksidasi menjadi sumber energi atau direesterifikasi untuk disimpan sebagai lemak cadangan. Itu kalau ternyata kebutuhan tubuh akan energi sudah terpenuhi, maka lemaknya ini akan disintesis lagi menjadi triasilgliserol dan disimpan sebagai lemak cadangan untuk disimpan di kelenjar adiposa atau kelenjar penyimpan lemak. Jadi ini 1 sampai 8 ini proses dari lipid yang dikonsumsi sampai nanti dia sampai ke sel untuk dioksidasi menjadi energi atau disimpan sebagai lemak cadangan. Kemudian kita beralih ke transportasi lipid. Ya. Tadi sudah di bagian sebelumnya sudah disebutkan adanya struktur yang disebut kilomikron. Kilomikron itu merupakan salah satu jenis dari lipoprotein. Dan lipoprotein ini adalah bentuk bagaimana lipid itu bisa ditransportasikan ke seluruh tubuh. Ya. Disebut lipoprotein karena memang strukturnya terdiri atas lipid dan protein. Jadi merupakan kompleks antara lipid dan protein yang berikatan. Bagaimana ikatannya terjadi? Jadi protein itu membungkus atau menyelubungi droplet
bulatan lipid gitu, sehingga lipid yang semula tidak larut itu menjadi larut, sehingga bisa masuk ke atau bisa dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Darah itu kan komponen utamanya plasma itu adalah air, maka lipid yang tidak larut air tadi harus berikatan dengan protein yang sifatnya larut. Nah, lipoprotein itu tersusun atas berbagai senyawa ya. Di situ ada fosfolipid, ada triasilgliserol, ada ester kolesterol, ya, dan ada kolesterol bebas. Ya, jadi ini menyelubungi begitu, strukturnya seperti ini. Yang kuning-kuning ini adalah apolipoprotein atau protein yang menyelubungi lipid, ya, sehingga lipid yang semula tidak larut menjadi larut. Ya, jadi ada beberapa dalam tanda petik nasib ya, nasib lipid yang diperoleh dari asupan makanan itu bagaimana? Jadi ada beberapa apa namanya ya? Ya nasibnya tadi. Ada yang dihidrolisa dan diserap oleh mukosa usus halus. Kemudian diubah lagi menjadi trigliserida. Kemudian dikemas dalam partikel lipoprotein atau chylomicron. Kemudian dilepaskan dalam kelenjar limfa, lalu masuk ke pembuluh darah, lalu dibawa ke jaringan. Ya. Kemudian, nah ini selain dari lipid yang berasal dari makanan, itu liver ternyata juga memproduksi trigliserida. Ya, trigliserida. Nah, trigliserida yang dihasilkan oleh lipid ini kemasannya itu bukan chylomicron, tetapi berupa VLDL, very low density lipoprotein. Jadi lipoprotein yang densitasnya atau berat jenisnya itu sangat rendah. Nah, ini dilepaskan juga ke dalam pembuluh darah. Kemudian trigliserida atau triasilgliserol yang tadi sudah resintesis tadi dihidrolisis di periferal oleh enzim lipase lipoprotein. Ya. Kemudian asam lemaknya diambil oleh sel untuk diubah menjadi energi atau disimpan menjadi lemak cadangan. Lalu gliserolnya nasibnya bagaimana? Gliserolnya itu ditransportasikan kembali ke liver dan ginjal. Ya, ini. Jadi nasib lemak dari asupan makanan itu seperti itu. Ya. Ya. Baik, para mahasiswa, kita mungkin baik juga untuk mengenal berbagai jenis lipoprotein yang beberapa tadi sudah Bu Purna sebutkan. Yang pertama chylomicron, ini yang densitasnya paling rendah. Ini ditransportasikan dari usus halus menuju ke saluran limfa dan lalu masuk ke pembuluh darah. Kemudian ada lipoprotein berupa very low density lipoprotein tadi, VLDL, yang membawa trigliserida atau lipid yang dihasilkan oleh liver. Kemudian ada low density lipoprotein atau LDL. Ya. Nah, chylomicron, VLDL, IDL itu intermediate density lipoprotein ya. Jadi posisinya ada di sini di antara VLDL dan LDL. Ya. Kemudian LDL yang dibuat oleh liver itu ditransportasikan sebagai lipid endogen menuju ke periferal. Kemudian ada high density lipoprotein atau HDL. Nah, HDL ini membawa kolesterol dari pembuluh darah kembali ke liver. Ya, kalau tadi chylomicron, VLDL, IDL, dan LDL itu membawa kolesterol dari liver ke pembuluh darah, HDL ini sebaliknya.
Jadi membawa kolesterol dari periferi ke liver. Ya. Nah, semakin banyak lipid yang ada pada lipoprotein ini, maka densitasnya akan semakin rendah. Maka kita bisa menduga chylomicron itu lipidnya paling banyak, kemudian HDL itu lipidnya paling rendah, kadar lipid di dalam HDL ini. Nah, nanti dalam mata kuliah berikutnya, terutama pada dietetik, kalian akan melihat bagaimana VLDL, LDL, HDL ini bisa digunakan sebagai indikator biokimia untuk melihat status gizi seseorang, terutama berkaitan dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolisme lemak. Ya, jadi bisa menjadi indikator bagaimana kalau HDL-nya angkanya ini artinya apa. Itu nanti kalian akan mempelajari pada mata kuliah di semester yang lebih tinggi. Ya. Kemudian nanti kita juga akan berkenalan dengan senyawa yang disebut karnitin. Jadi karnitin itu juga sangat penting pada metabolisme lipid ya, karena dia tugasnya bisa membawa asam lemak untuk masuk ke dapurnya metabolisme, yaitu di dalam matriks mitokondria, sehingga lipid atau asam lemak itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi. Nah, itu membutuhkan senyawa yang disebut karnitin, terutama nanti untuk proses metabolisme asam-asam lemak yang rantainya panjang. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini kaitannya dengan lipoprotein dan kolesterol tadi. Kalian bisa melihat diagram ini. Ada panah-panah yang berwarna biru dan merah. Panah-panah berwarna biru itu menunjukkan jalur lipid eksogen, jadi lipid yang berasal dari asupan makanan atau dietary lipid. Kemudian yang merah itu adalah endogen pathway atau jalur lipid endogen. Jadi lipid yang dihasilkan oleh tubuh, dalam hal ini yang menghasilkan adalah liver. Ya, liver. Jadi perjalanannya tadi dari mulut saat pencernaan, lambung, usus halus dan seterusnya, lalu masuk ke kelenjar limfa, masuk ke pembuluh darah, pada akhirnya nanti akan masuk ke liver. Ya. Kemudian di liver ini juga ada sintesis sendiri, menghasilkan kolesterol dan kolesterol, lalu nanti dari liver akan masuk ke pembuluh darah. Nah, ini jalurnya berbeda. Lalu bagaimana nanti kaitannya dengan bagian-bagian kelenjar atau sel yang lain juga bisa kita lihat di sini. Dalam sel-sel otot, itu lipid yang berasal dari makanan, ya. Tadi di sini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian ada kelenjar adipos. Nah, ini kalau lipidnya akan diubah menjadi lemak cadangan. Ya. Lalu ada sel-sel ekstrahepatik, sel-sel di luar liver, itu nanti juga akan terjadi proses metabolisme lipid, terutama berkaitan dengan kolesterol. Nah, ini semua adalah sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Baik lipid eksogen maupun endogen itu akhirnya nanti akan ada dalam satu sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Kemudian dalam proses metabolisme dan transport asam lemak itu ada proses yang sangat penting yaitu aktivasi. Ya. Terutama ini berkaitan dengan bagaimana asam lemak itu bisa berpindah dari satu bagian ke bagian lain untuk bisa dilakukan proses pemecahan dan proses metabolisme. Untuk asam-asam lemak yang rantainya pendek, short chain, SC itu short chain ya, dan sedang MC, medium chain, ya. Ini dapat menyeberangi membran mitokondria tanpa perlu senyawa pembantu yang membawanya, yaitu karnitin.
Jadi dia bisa menyeberangi membran mitokondria untuk nanti bisa dicerna, bisa dimetabolisme itu tanpa harus dibawa oleh karnitin. Namun untuk asam-asam lemak yang rantainya panjang itu membutuhkan karnitin untuk membawa. Ya. Karnitin asil translokasi sistem. Jadi nanti sistem pemindahan asam lemak dengan melibatkan karnitin. Karnitin itu sendiri disintesis dari lisin apa ya? Asam amino ya. Dan metionin, ini juga asam amino. Jadi lisin dan metionin itu diperlukan untuk mensintesis karnitin. Dan proses sintesisnya terjadi di liver dan ginjal. Sedangkan otot-otot skeletal yang melekat di tulang begitu, serta otot jantung itu tidak bisa. Ya. Ya. Nah, kalau tubuh mengalami defisiensi karnitin, ini akan menyebabkan kelemahan pada otot, ya, kemudian juga penyakit liver, dan ini umumnya terjadi pada orang-orang dengan diet vegetarian yang sangat ketat, karena karnitin ini banyak terdapat pada susu, ya, dan produk hewani. Jadi kalau dietnya itu ketat, vegetarian, tanpa ada asupan dari hewani, ada kemungkinan terjadi defisiensi karnitin ini. Sehingga proses metabolismenya lemak akan terganggu. Ini senyawa karnitin strukturnya seperti ini. Ketika dia menjalankan tugas untuk membawa asam lemak menyeberangi membran mitokondria, maka asam lemak ini akan terikat pada karnitin membentuk asil karnitin. Nah, asil karnitin ini bisa melalui membran mukosa tadi untuk kemudian asam lemaknya dilepas dan dimetabolisme, lalu karnitinnya kembali bebas untuk nanti keluar lagi dan mengambil asam lemak yang lain untuk dimasukkan ke mitokondria dan diproses lagi. Demikian seterusnya, karnitinnya itu bisa melakukan fungsi pengangkutan asam lemak ke mitokondria. Demikian gambaran dari bagaimana proses pencernaan, penyerapan, dan transport lipid sejak dari konsumsi begitu di mulut sampai nanti lipid itu siap dimetabolisme, baik itu di sel untuk dimetabolisme menjadi sumber energi atau nanti akan diubah menjadi lemak cadangan dan disimpan dalam kelenjar adiposa, serta proses-proses yang melibatkan lipid yang lain yaitu kolesterol. Nanti pada bagian selanjutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana metabolisme asam lemak untuk menghasilkan energi, bagaimana metabolisme kolesterol, bagaimana metabolisme keton bodies. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan untuk bagian awal dari metabolisme lipid ini. Silahkan nanti dipahami juga PowerPoint-nya, dan kalau ada hal yang perlu didiskusikan nanti kita akan diskusikan pada forum sinkronus tatap muka melalui Zoom atau platform lain yang nanti akan kita diskusikan. Terima kasih, kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya untuk membahas lebih lanjut mengenai metabolisme lipid. Tetap semangat, keep spirit, stay healthy, stay at home. Ya.